Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya mengajak pemirsa untuk membuka sejarah kembali. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Lamongan, yaitu Sedayu Lawas hingga Sedayu Kutho atau Sedayu Gresik. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang lalu, pada episode sebelumnya, bahwa Aryo Joyo Puspito, yaitu Adipati Surabaya keturunan Sedayu, melakukan sebuah balas dendam kepada Belanda dan kepada Mataram karena Sultan Mataram Pakubono I telah menghukum kakaknya, yaitu Jayeng Rono, dengan hukuman mati. Oleh sebab itu, pada tahun 1714, maka Aryo Joyo Puspito sudah mulai balelo, dan sampai pada tahun 1718 mereka melakukan perlawanan melawan VOC dan melawan Mataram. Tetapi sayang, pada tahun 1718 Surabaya berhasil dikalahkan oleh Mataram dengan bantuan VOC. Kehancuran Surabaya tidak menjadikan Aryo Joyo Puspito kemudian menyerah begitu saja. Dia masih tetap bertahan dan mengumpulkan sisa-sisa prajuritnya, kemudian dibawa ke Kriang, dan setelah itu membuat benteng pertahanan yang berada di Japanan Mojokerto, sambil mengumpulkan para partisipan, yaitu para pendukung yang berasal dari Pasuruan dan dari Bali, dan juga dari masyarakat yang ada di sekitarnya, agar bersama-sama menentang VOC dan melawan Mataram yang menurut Aryo Joyo Puspito pemerintahan yang kurang adil. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi akhirnya pada tahun 1720 Aryo Joyo Puspito menderita sakit dan akhirnya meninggal. Maka berakhirlah perlawanan Aryo Joyo Puspito melawan Belanda dan juga melawan Mataram. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian adiknya yang juga meneruskan perjuangan, yaitu Panji Surengrono, yang berada di Sedayu, terus berjuang hingga Panji Surengrono akhirnya mengalami terus degradasi para pendukungnya, dan akhirnya pendukungnya benar-benar lemah, dan akhirnya Panji Surengrono pun akhirnya wafat. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian di Mataram terjadi sebuah pergolakan yang mana terjadi sebuah suksesi kepemimpinan, bahwa Pakubono I kemudian digantikan oleh Amangkurat IV. Di dalam pergantian Amangkurat IV ini tentu saja Brangwetan, yaitu orang-orang Madura yang dipimpin oleh Cokroningrat yang keempat, tetap saja tidak mau mendukung dan tidak mau tunduk kepada Mataram.
Karena dinilainya Mataram tidak bisa didukung sepenuhnya, karena mendukung Mataram menurut Cokroningrat IV sama halnya dengan mendukung VOC. Oleh sebab itu, terus Cokroningrat yang keempat ini selalu memusuhi VOC di mana-mana. Tetapi walaupun demikian, Cokroningrat yang keempat ini agak melunak dengan kepemimpinan Cokroningrat yang keempat dan Amangkurat yang keempat yang ada di Mataram. Melunaknya Cokroningrat yang keempat terhadap Amangkurat yang keempat ini disebabkan karena adik dari Cokroningrat yang keempat ini dinikahi oleh Amangkurat yang keempat. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian setelah Amangkurat yang keempat ini turun takhta, kemudian Mataram diganti oleh Pakubuwono yang kedua, maka Cokroningrat yang keempat ini mulai berangsur-angsur hubungannya dengan Mataram membaik. Tetapi walaupun demikian, Cokroningrat yang keempat masih belum mau untuk datang menghadap yaitu Pakubuwono yang kedua. Ketika pada tahun 1738 pada waktu grebek mulut, Cokroningrat yang keempat mengirimkan putranya yaitu Surodiningrat untuk menghadiri maulutan yang diselenggarakan di Keraton Mataram. Pemirsa dimanapun Anda berada, hal itu disadari sepenuhnya oleh Pakubuwono yang kedua. Pakubuwono yang kedua selalu bersabar karena mengetahui bahwa Cokroningrat yang keempat ini memiliki sifat dan watak yang kukuh dan kuat pendiriannya. Oleh sebab itu, dengan sabar Pakubuwono yang kedua ini menerimanya, putra dari Cokroningrat yang keempat ini, dan di istana dimuliakan dan dihargai seperti memuliakan Cokroningrat yang keempat. Pemirsa dimanapun Anda berada, apalagi ketika itu yaitu Surodiningrat, seorang pangeran putra dari Cokroningrat yang keempat ini, kemudian melakukan sebuah hiburan, yaitu melakukan tarian Madura yang sungguh memukau dan sangat menarik, sehingga Pakubuwono yang kedua sangat mengagumi dan sangat menyukai tarian yang dibawakan oleh Pangeran Surodiningrat. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pada tahun 1738 setelah diadakan grebek maulud berikutnya, kemudian Cokroningrat yang keempat mengirimkan ibunya, yaitu ibu dari Cokroningrat, dikirimkan ke Mataram untuk melihat putrinya yang dulu pernah dinikahi oleh Amangkurat yang keempat, dan juga mengirimkan istrinya dan juga dua orang putranya, yaitu Surodiningrat dan Sosrodiningrat, menghadiri grebek maulud yang diselenggarakan di Kerajaan Mataram. Pemirsa dimanapun Anda berada, Pakubuwono yang kedua sangat menyukai dan sangat menghargai saudara-saudara yang ada di Madura yang mau datang ke Kerajaan Mataram. Akhirnya disambut dengan meriah dan disambut dengan gembira. Bahkan istri dari
Cokroningrat yang keempat kemudian diberikan sebuah gelar, yaitu Raden Ayu Maduretno, dan putranya yaitu Surodiningrat dihadiahi sebuah tempat pemerintahan yang ada di Sedayu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya karena Cokroningrat yang keempat masih saja melakukan perlawanan terhadap Belanda, tidak pernah surut, walaupun hubungannya dengan Pakubono yang kedua ini sudah membaik, tetapi tetap saja Cokroningrat yang keempat dimanapun ada VOC adalah musuh yang harus diserbu dan harus disatroni, karena mereka benar-benar tidak menyukai orang-orang Belanda berkeliaran ada di tanah Jawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pada tahun 1745 Cokroningrat yang keempat ini kemudian ditangkap oleh VOC dan seluruh keluarganya kemudian diasingkan ke Afrika Selatan, yaitu di Cape Town. Tetapi Surodiningrat yang berada di Sedayu luput dari incaran Belanda. Akhirnya Surodiningrat melihat dan mengetahui orang tuanya, ayah dan ibunya serta saudara-saudaranya ditangkap oleh Belanda dan kemudian diasingkan di Cape Town, Afrika Selatan. Akhirnya Surodiningrat kembali ke Madura, memimpin Madura, dan akhirnya di Madura dia menggunakan nama baru, yaitu Seco Diningrat. Dan akhirnya Seco Diningrat ini diresmikan menjadi Cokroningrat yang kelima. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Seco Diningrat atau Surodiningrat ini menjabat sebagai Cokroningrat yang kelima di Madura, Sedayu ditinggalkan, dan oleh Cokroningrat yang kelima wilayah Sedayu diserahkan kepada putranya, yaitu Abdul Jamali atau Abdul Jamal. Dan setelah memimpin Sedayu, Abdul Jamali kemudian bergelar Temenggung Surodiningrat yang kedua, atau disebut dengan Surodiningrat yang menggantikan ayahnya, sehingga Surodiningrat yang pertama dan akhirnya dia menjadi Surodiningrat yang kedua. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Sedayu berturut-turut dipimpin oleh Wangsa Surodiningrat. Mulai dari tahun 1738 sampai dengan 1817, maka putra-putra keturunan dari Surodiningrat ini memimpin Sedayu. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada sebuah keluhan para pemimpin yang ada di Madura, bahwa Selat Madura selalu setiap tahun mendapatkan kiriman lumpur dari estuarium Bengawan Solo, sehingga terjadi pendangkalan yang ada di Selat Madura. Belum lagi Selat Madura juga mendapatkan gelontoran lumpur-lumpur yang berasal dari Sungai Mas.
Oleh sebab itu, berdasarkan usulan dari para saudara kerabat yang ada di Madura, agar Kanjeng Sepuh yang memimpin Sedayu agar segera membuat sebuah sudetan kali Bengawan Solo menuju ke laut, sehingga aliran Bengawan Solo merasa atau menjadi berkurang ketika sampai di wilayah Gresik. Pemirsa dimanapun Anda berada, pembangunan sudetan yang dilakukan oleh Kanjeng Sepuh yang dimulai dari Desa Pelang hingga menuju ke sebuah laut Jawa, kurang lebih panjangnya antara 3-4 kilo, dan sudah dikerjakan dan sudah menjadi sebuah sudetan. Tetapi sayang, Kanjeng Sepuh mendapat sebuah komentar-komentar yang kurang enak didengar oleh masyarakat yang ada di Sedayu. Karena apa? Ternyata laut justru tidak mendapatkan kiriman dari air dari Bengawan Solo, tetapi justru air lautlah yang masuk ke dalam Bengawan Solo, sehingga menjadikan masyarakat di sekitarnya itu menjadi protes karena air tawar akhirnya bercampur aduk dengan air laut, dan itu sangat membahayakan bagi kehidupan para petani. Dan akhirnya sebuah sudetan yang dikerjakan oleh Kanjeng Sepuh yang dibiayai oleh masyarakat Sedayu dan dibiayai oleh masyarakat di Madura merasa gagal, dan penduduk setempat merasa sangat kecil. Akhirnya yang terjadi adalah rasa kekhawatiran dari Kanjeng Sepuh terhadap kegagalan yang dilakukannya terhadap pembuatan sudetan itu. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, oleh sebab itu Kanjeng Sepuh akhirnya menyingkir ke timur, yaitu berada di Sedayu Anyar atau Sedayu Gresik sampai saat ini. Itulah ceritanya mengapa sampai Kanjeng Sepuh Sedayu itu berada di Sedayu Anyar atau di Sedayu Gresik. Itulah alasannya bahwa Kanjeng Sepuh mengalami kegagalan di dalam membuat sebuah sudetan Solo Valley, sehingga bukan air Bengawan Solo yang menuju ke laut, tetapi justru air lautlah yang masuk ke Bengawan Solo. Dan akhirnya sudetan itu justru oleh masyarakat maka didangkalkan kembali, ditutup kembali. Akhirnya air laut tidak bisa melaju ke selatan, dan demikian juga tujuan untuk menjadikan Bengawan Solo airnya bisa ke laut akhirnya menjadi gagal. Pemirsa dimanapun Anda berada, justru Solo Valley atau sudetan Bengawan Solo menuju ke laut itu baru berhasil dikerjakan oleh Bupati, yaitu Mas Po, sarjana hukum, Bupati Lamongan yang berasal dari Kecamatan Gelagah. Dan itulah sampai sekarang sudah terjadi sebuah Solo Valley yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat Lamongan dan sekitarnya terbebas dari banjir karena adanya Solo Valley yang kemudian bisa membuka dan menutup, bisa mengalirkan air Bengawan Solo menuju ke laut,
dan bisa menutup apabila air Bengawan Solo mengalami kesurutan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini cerita sejarah tentang Sedayu Lawas hingga pindah sampai ke Sedayu Anyar atau Sedayu Kudo. Jangan lupa dukung saya, berikan saya like, berikan subscribe agar channel saya bisa berkembang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridulainaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.